Perkenalkan, nama saya Aini Sikamani, NIM P01200022. Nah, di sini saya akan mempresentasikan usaha saya, yaitu usaha baju distro online. Nah, sekarang kita bahas, saya akan membahas pengertian baju distro. Baju distro adalah singkatan dari distribution store atau distribution outlet, sejenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian atau diproduksi sendiri. Distro umumnya merupakan industri kecil dan menengah atau disebut IKM yang sandang dengan nilai independen yang dikembangkan kalangan muda. Produk yang dihasilkan oleh distro diusahakan untuk tidak diproduksi secara massal agar mempertahankan sifat eksklusif suatu produk dan hasil kerajinan. Selanjutnya, alasan saya kenapa memilih baju distro. Nah, yang pertama tuh produk yang ditawarkan beragam. Kini sablon digital menjadi tren karena kualitas. Yang kedua, modal produksi terjangkau dan peminatnya cukup tinggi. Ya, yang ketiga, kebutuhan pemakaian tetap berlangsung seiring dengan jumlah penduduk masyarakat. Yang selanjutnya, kenapa saya memilih bisnis online? Yang pertama tuh pastinya menghemat biaya. Yang kedua, lingkup pemasaran yang lebih luas. Nah, yang ketiga, konsep yang saya targetkan adalah pengguna media sosial pria dan wanita berkisar umur 15 tahun hingga 35 tahun se-Indonesia. Yang selanjutnya, proses produksi. Yang pertama, bahan kaos dijahit hingga membentuk kaos, lalu dicetak menggunakan alat cetak sablon manual atau alat cetak sablon digital. Selanjutnya, kaos yang telah dicetak akan dikeringkan menggunakan alat press, lalu dikemas dengan kantong plastik yang telah disediakan oleh toko, lalu dipercantik dengan kemasan tas genggam. Nah, di sini visi dan misi. Visi saya yaitu menjadikan usaha maju dan berkembang dan dikenal dengan masyarakat luas. Misi saya yang pertama tuh memberikan kualitas pelayanan yang baik, yang kedua meningkatkan volume penjualan dan menawarkan produk yang berkualitas. Selanjutnya analisis. Yang pertama tuh kekuatan. Yang pertama kekuatan, yaitu memproduksi pembelian mudah sablon digital yang sangat diminati berbagai kalangan karena kualitas dan perawatannya yang mudah. Selanjutnya, setiap produksi satu desain hanya dapat diproduksi kali 10 agar mempertahankan kualitas unik, eksklusif untuk pengaman konsumen. Nah, yang terakhir, proses pembelian yang mudah melalui digital. Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi. Yang kelemahannya pasti banyak. Yang pertama tuh pastinya banyak pesaing. Nah, yang kedua, minat pembelian biasanya menurun bila ada usaha yang sama, atau bisa jadi karena online itu otomatis banyak yang konsumen melakukan penipuan gitu kan pastinya. Nah, yang ketiga, prinsip bisa saja rusak. Pengirim bisa saja rusak oleh pihak ketiga, dalam hal ini jasa ekspedisi. Yang pengirim bisa saja rusak itu artinya seperti kayak jasa-jasa yang pengirim itu bisa saja teledor kayak mengapa barang kayak gitu. Yang ketiga tuh peluang. Yang ketiga peluang yang pertama tuh target pasar sangat meyakinkan. Nah, yang kedua kemudian kemudahan beriklan di berbagai penyediaan layanan. Yang terakhir ancaman. Yang pertama, pesaing bisa saja berintimidasi. Nah, yang kedua, pesaingnya memproduksi semakin banyak. Selanjutnya, target penjualan. Produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pembeli, namun desain baju akan dikeluarkan per minggu sebanyak 80 desain.
Selanjutnya yaitu target konsumen. Konsumen yang ditargetkan pengguna media sosial, pria dan wanita berkisar umur dari 13 tahun hingga 35 tahun, se-Indonesia dengan rata-rata 4 penjualan per harinya. Di sini selanjutnya target pendapatan. Target pendapatan yang diinginkan persatuan produk sebesar 95.000. Selanjutnya rencana biaya. Yang pertama bahan baku. Bisa kita lihat dari uraian satu yaitu katuan volnya 40 satuan kilogram dengan harga 8.000. Jadi totalnya 280.000. Nah, yang kedua tuh tinta volnya 66 satuannya per botol jumlah 400.000. Yang ketiga tuh plastik volnya 10 satuan pak harga 5.000. Jadi totalnya 50.000. Yang keempat kantong plastik volnya 10 satuannya pak harganya 12.000. Jadi totalnya 120.000. Nah, yang terakhir yaitu listrik. Volnya 800 satuan per watt. Jumlahnya 450.000. Jadi total keseluruhannya 1.210.000. Selanjutnya ada itu kebutuhan pemasaran. Nah, kebutuhan pemasaran ya kita bisa lihat dari uraian iklan periode per bulan. Harganya 1 juta. Yang kedua transportasi, terus periode per bulan juga harganya 600. Jadi jumlah total keseluruhannya 1.600.000. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan alat. Yang pertama tuh printer DTG. Yang satuan unit harga 6.500.000. Yang kedua mesin press, satuannya juga unit, harganya 7.200.000. Jadi total dari kebutuhan alat ini berkisar 13.700.000. Terus selanjutnya rencana biaya. Total dari yang sebelumnya 13 juta ya kan. Terus yang kedua produksi barang per bulan yaitu kapasitasnya 80, harganya 1.210.000. Nah, kebutuhan pemasaran per bulannya yaitu 2.600.000. Jadi total biaya per bulan 3.810.000. Terus total biaya per unit 47.625 perak. Terus margin jual yaitu 45%, harga jual per unit yaitu 141.556 perak. Jadi pembulatannya 145.000. Jadi sekian hasil dari presentasi bisnis saya. Jika saya ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.